Polda Metro Jaya segera memanggil sejumlah saksi untuk menyelidiki laporan dugaan pelecehan seksual yang dialami finalis Miss Universe Indonesia 2023. Penyidik Polda Metro Jaya sendiri sudah melakukan olah TKP atas kasus pihak Miss Universe. Pihak Miss Universe Organization telah mencabut lisensi PT Capella Swastika Karya sebagai penyelenggara Miss Universe Indonesia. Dugaan pelecehan seksual berupa pemeriksaan tubuh atau body checking terhadap finalis Miss Universe Indonesia 2023 dilaporkan korban finalis Putri Indonesia ke Polda Metro Jaya. Para korban mengaku baru mengetahui soal body checking 2 hari sebelum acara Grand Final Miss Universe Indonesia. Dalam laporannya, para korban disebut dipaksa melepas pakaian dan difoto tanpa busana di ruangan yang tidak tertutup. Kepolisian masih mendalami kasus ini, termasuk memeriksa keterangan pihak hotel dan memeriksa CCTV. Bahwa dalam laporan tersebut disampaikan bahwa kejadian pada tanggal 1 Agustus yang lalu di mana para finalis Miss Universe ini dikarantina selama 2 minggu di TKP, salah satu hotel. Kemudian tiba-tiba dilakukan body checking yang sebenarnya tidak ada dalam rundown-nya. Oleh karenanya mereka melaporkan ke Polda Metro Jaya, di mana konstruksi pasalnya adalah terkait dengan pelecehan seksual fisik ataupun non-fisik serta merekam gambar tanpa hak. Oleh karenanya langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik, kita sudah melaksanakan olah TKP dan tentunya kita akan memeriksa korban tentunya yang memang saat ini menurut keterangan pelapor trauma ya. Dan kita akan melaksanakan pendampingan secara psikologis. Kemudian juga kita akan melibatkan beberapa ahli terkait dengan delik yang terjadi ini, termasuk digital forensik. Dan hasil pengecekan TKP juga ternyata di sana ada CCTV. Walaupun CCTV menurut keterangan daripada panitia ataupun pelapor bahwa CCTV dalam keadaan mati, kita akan cek. Oleh karenanya dalam waktu dekat kita akan periksa korban dulu, kemudian pelapor kita akan periksa. Apabila ini memenuhi delik ataupun perbuatan pidana, tentunya akan kita tindak lanjuti sampai menemukan siapa tersangka. Miss Universe Organization telah mendengar kasus dugaan pelecehan seksual ini. Miss Universe Organization pun telah mencabut lisensi PT Capella Swastika Karya dan mempertimbangkan pemberian lisensi Miss Universe Indonesia ke pihak lain untuk penyelenggaraan tahun berikutnya. Dari Jakarta, Rahmadini Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengungkap kasus akses ilegal atau manipulasi data pribadi nasabah Bank BCA. Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik berhasil menangkap 1 tersangka dengan inisial MRGP. Tersangka menjual sekitar 20.000 data pribadi dan finansial nasabah Bank BCA. Pada siang hari ini, kami dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan press release terkait dengan ungkap kasus, yaitu tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dan atau manipulasi data seolah-olah itu adalah otentik. Jadi upaya penyelidikan yang dilakukan oleh tim lidik daripada Subdit 4 Cyber di Treskrim Khusus Polda Metro Jaya berangkat dari laporan polisi nomor LPB 4396 7 Romawi 2023 yang dilaporkan oleh Saudari Deborah Margalina, dalam hal ini adalah sebagai legal daripada Bank BCA pada tanggal 28 Juli 2023. Selanjutnya dari laporan polisi yang telah dibuat di SPKT Polda Metro Jaya,
kemudian kami memerintahkan untuk tim lidik gabungan untuk melakukan serangkaian upaya penyelidikan atas laporan dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh pelapor. Dapat kami sampaikan di sini, jadi berangkat dari kronologis kejadian. Jadi pada sekira bulan Juli 2023, itu ditemukan postingan di bridgeforum.is, itu merupakan dark web, di mana dalam postingan yang diunggah di bridgeforum.is itu terdapat postingan yang memperjualbelikan data kartu kredit nasabah Bank BCA. Selanjutnya kemudian dilakukan serangkaian upaya penyelidikan atas temuan dimaksud, dan kemudian kami melakukan penelusuran ataupun profiling terhadap yang diduga pelaku, dan kemudian hasil profiling itulah kemudian kita tindak lanjuti dengan serangkaian kegiatan pendidikan, dan kemudian dilakukan gelar perkara untuk ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan. Alhamdulillah pada tanggal 8 Agustus 2023 untuk tersangka atas inisial MRGP berhasil dilakukan penangkapan oleh tim sidik gabungan dari Subdit Cyber Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya di rumahnya yang beralamat di Jalan Tebet Barat, Jakarta Selatan. Berikut juga kita lakukan penyitaan atas beberapa barang bukti dari tangan tersangka. Di antaranya adalah 1 unit handphone merek iPhone 11 dengan nomor IMEI terlampir. Kemudian 1 unit handphone merek iPhone XR warna biru dengan nomor IMEI terlampir. Kemudian 1 unit CPU rakitan Intel i7 warna hitam. Kemudian 2 unit monitor merek ViewSonic VX2416 dan LG Full HD. Di mana atas perbuatan yang dilakukan oleh tersangka dalam kasus dimaksud, tersangka dijerat dengan pasal 32, junto pasal 48, dan garing atau pasal 35, junto pasal 51, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ataupun informasi dan transaksi elektronik. Saat ini untuk tersangka sudah dilakukan penahanan di Rutan Polda Metro Jaya. Adapun dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka, didapatkan keterangan bahwa sekitar awal Juli, tersangka MRGP itu membuat akun atas nama Pentagram di website bridgeforum.is. Perlu rekan-rekan media ketahui bahwa bridgeforum.is ini adalah dark web. Merupakan dark web ataupun platform yang digunakan untuk pertukaran atau jual beli database terlarang. Ya, kita kenal dengan kebocoran data maupun data pribadi maupun alat-alat pertasan. Setelah membuat akun atas nama Pentagram di website bridgeforum.is, selanjutnya pada sekira tanggal 23 Juli 2023, kemudian tersangka MRGP ini memposting menjual data kartu kredit yang merupakan data dari nasabah Bank BCA. Setelah postingan pertama pada tanggal 23 Juli tersebut, kemudian viral di media online maupun media sosial, selanjutnya oleh tersangka MRGP
postingan tersebut diturunkan dan kemudian berganti nama yang awalnya Pentagram menjadi Surius. Selanjutnya pada sekira akhir Juli 2023, kembali tersangka mengganti nama akunnya dari Surius menjadi Kill the Bank. Nah, disitulah kemudian tersangka MRGP mengupload, memposting terkait dengan data MyBCA maupun data internet banking milik BCA yang diklaim oleh tersangka itu didapatkan dari situs resmi Bank BCA. Namun dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik gabungan Subdit Cyber Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya dapat dipastikan bahwa data-data yang diklaim sebagai data nasabah Bank BCA, baik itu data di MyBCA maupun internet banking BCA, dipastikan bahwa itu bukan merupakan kebocoran dari web resmi dari Bank BCA. Namun diperoleh oleh tersangka pada saat tahun 2017 sampai tahun 2020 ketika tersangka MRGP menjadi salah satu karyawan di salah satu situs pinjam online, pinjol. Data lain yang lagi yang diperoleh oleh tersangka MRGP ketika sekira tahun 2021 sampai 2022 pada saat yang bersangkutan menjadi salah satu operator karyawan judi online di Kamboja. Jadi itulah yang kemudian diperjualbelikan oleh yang bersangkutan di web brisforum.is yang merupakan wabdak untuk menjual terkait dengan beberapa perolehan data pribadi maupun data finansial dari beberapa nasabah yang kemudian dijual di web tersebut. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali.